Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya kedatangan sebuah paket ya. Paket itu adalah reel, yaitu lebih tepatnya reel pen ya. Sebenarnya reel ini bukan reel baru ya, tapi reel yang termasuk lama, jadul. Tapi kalau bisa dikatakan reel ini adalah reel yang terbaik lah di masanya untuk rentang harga yang seperti dia ini. Oke, reel apakah itu? Oke, ini dia. Reel pen spin fisher 4500 ya. Spin fisher seri 5. Oke. Sebenarnya pen spin fisher itu sekarang sudah ada di seri 6. Tapi saya lebih memilih yang seri 5 karena ada beberapa alasan tertentu ya. Oke. Oke, mari kita unboxing reelnya ya. Oke. Kita lihat aja. Oke. Ini ada handle-nya, kita letakkan di sini. Kemudian ada reelnya, kita pinggirkan dulu. Kemudian ada apa ini? Spacer ya. Ini gunanya untuk kalau apabila lainnya tidak rata bisa kita tambahkan atau kita kurangi. Kemudian ada apa ini? Oke, ini skematik ya. Skematik pen spin fishernya. Oke. Kemudian ini ada apa ini? Buku manual ya. Buku manual. Oke, kita masukkan kembali ya. Oke, ini buku manualnya, ini skematik. Oke, ini spacernya. Oke, kita kembali ke reelnya. Oke, kita pasang aja ya. Oke, ini handle-nya. Oke, ini dia reelnya. Oke, kita pasang. Oke. Oke. Kita letakkan dulu reelnya. Reel ini ukurannya 4500 ya. Kalau di Shimano dia mungkin setara ukuran 5000 atau 6000. Di Daiwa juga begitu mungkin. Oke, 4500. Kita baca aja spesifikasinya ya, oke. Ini dia. Oke. Bisa lihat nampak? Oke. Oke, untuk pen spin fisher 5 4500, gear rasionya adalah 6,2:1. Oke, kita pastikan dulu ya. Oke. Ya, kita letakkan dulu ya. Kita mulai dari taruh sini ya. Oke. Tadi 6,2:1 kita hitung ya. Satu putaran handle. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Oke. Misalnya tuh 6,1 ya. Oke. Udah sesuai berarti 6,2:1. Kemudian apalagi speknya? Oke, untuk kapasitas lainnya untuk monoline dia enggak apa ya, lihat diameter ya. Dia tapi ukurannya di lips ya. Untuk 8 lips monoline muat sekitar 300 meter. Kemudian 10 lips 250 meter, kemudian 12 lips 185 meter. Kemudian untuk braid atau PE-nya 15 lb muat sekitar 365 yard, bukan meter ya, maaf ya, yard ya. Kemudian 20 lb muat 280 yards, 30 lb muat 200 yards. Untuk berat sendiri kisaran 435 gram. Oke, kita pastikan aja. Saya punya timbangan kebetulan. Oke, kita ambil timbangan ya. Oke, ini dia. Ini 435 gram ya. Oke, maaf. Oke, kita hitung. Oke. Kaca-kaca tipis lah. Di kotaknya tertera 435 gram. Sedangkan ketika kita timbang beratnya 437 gram.
lebih berat 2 gram ya, mungkin beratnya jatuh ke grease ya, mungkin grease-nya banyak. Oke, kita baca lagi. Oke, kita pinggirkan ya. Maaf ya. Oke, kita baca lagi spesifikasinya. Maaf. Oke, bisa difokuskan. Oke. Kemudian untuk spesifikasinya yang lain, full metal body, side plate and rotor. Oke. Apa yang dikatakan body pada reel? Jadi body pada reel itu, sahabat-sahabat, bukan semua ini, body dikatakan body. Body itu yang dikatakan body pada reel biasa hanya sampai sini saja. Ini body. Body inilah body reelnya. Body. Nah, kemudian side plate. Side plate itu bagian kecil dari body. Ini kan body ada murnya ya. Ada murnya. Kalau kita buka kan ada bagian kecilnya. Bagian kecil itulah disebut namanya side plate ya. Jadi pada pen spin Fisher 5 ini, bodinya metal. Bodinya itu mana? Yang bagian besar ini. Ini setengah ini sampai ke reel footnya. Ini namanya reel foot. Nah, itulah namanya body. Bodinya terbuat dari metal, ya. Kemudian side plate-nya juga metal. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kebanyakan reel-reel, terutama reel-reel Jepang ya, kita ketahui mereka lebih mengutamakan mengejar bobot yang ringan. Jadi mereka ada menambahkan ya, bukan menambahkan sih. Untuk mengurangi berat, mereka membuat bodinya saja yang metal, tapi side plate-nya dibuat dari grafit sehingga beratnya berkurang. Tapi kalau pen spin Fisher 5 ini atau kebanyakan pen lah ya, body dan side plate-nya rata-rata sudah metal ya. Untuk yang harga di atas 1 juta ya. Di atas 1 juta rata-rata body dan side plate sudah metal. Sedangkan untuk merek lain seperti Shimano atau Daiwa ya, terutama merek-merek Jepang lah, dia kadang bodinya saja yang metal, sedangkan side plate-nya dia masih grafit atau plastik ya. Kemudian rotornya juga metal. Rotornya juga terbuat dari metal ya. Sesuai dengan spesifikasi side plate and rotor ya. Ini adalah salah satu pembeda daripada Spin Fisher 5 dengan Spin Fisher 6 ya. Spin Fisher 6 atau generasi setelah Spin Fisher ini, dia memiliki rotor berbahan grafit, sedangkan pada Spin Fisher 5 rotornya terbuat dari metal. Inilah salah satu pertimbangan saya lebih memilih Spin Fisher 5 ketimbang Spin Fisher 6 ya. Salah satunya, ini masih salah satunya ya. Kenapa? Karena kalau rotor terbuat dari grafit, ada kemungkinan dia memiliki flexing atau apa ya, ketika ditekan dia bergeming ya. Kok ini kan keras, betul-betul keras ya, terbuat dari metal ya. Itu salah satu alasan saya yang pertama ya, kenapa memilih pen Spin Fisher 5. Yang kedua, kita baca speknya. Kemudian spek yang kedua adalah watertight design ya. Maksudnya desainnya apa? Desainnya itu sudah tahan terhadap air ya. Desainnya itu sudah tahan anti air ya. Sudah tahan terhadap air ya. Rata-rata pen seperti itu. Salah satu yang saya suka dari pen itu ya, dia spoolnya tertutup ya. Untuk pen Spin Fisher, pen Slammer, kalau untuk pen Battle ke bawah itu ada yang terbuka, ada yang tertutup, atau ke atas, atau pen Clash atau pen apa itu namanya, Conflict, itu spoolnya terbuka. Saya kurang suka ya. Saya lebih suka tertutup gini. Jadi mengurangi perawatan ya, mengurangi perawatan. Kemudian speknya yang selanjutnya Stilet HT100 Slammer Drag System. Ini juga termasuk salah satu alasan kedua saya lah
memilih pen Spinfisher 5 dibandingkan pen Spinfisher 6 ya. Kenapa? Karena pada pen Spinfisher yang lama atau pen Spinfisher 5 dia memiliki dua drag ya. Yang pertama dragnya bernama HT100 ya. Itu ada juga di pen battle ya. Pen battle biasa sudah pakai itu. Dia ada dragnya di atas full. Nah, ini dragnya ya. Ada dragnya di atas. Kemudian di bawah juga ada namanya dragnya. Ada dragnya lagi. Nah, ini dinamakan slammer drag. Nah, pada reel saltwater low end nah seperti Azores, pen Spinfisher ya. Itu mereka dua itulah setahu saya yang memakai dual drag. Selain itu ada Shimano Saragossa, ke atas itu rata-rata sudah memakai dual drag ya. Kemudian Okuma Azores atasannya Okuma Cedros, dia juga memakai dual drag. Kemudian apalagi pen Slammer ya. Pen Slammer juga pakai dual drag ya. Apa kelebihan dual drag dibandingkan single drag? Kalau menurut saya ya, kalau benar-benar dia berkualitas, kalau benar-benar dia berkualitas, maka dragnya itu yang drag dual drag ini, yang dragnya ada dua di atas dan di bawah, dragnya dia lebih stabil ya, lebih stabil, dia menahan laju ikan ya. Kalau benar-benar bagus ya, kalau benar-benar teruji. Tapi kalau kita lihat pada brand-brand Daiwa, saya tidak melihat ada brand Daiwa, atau saya tidak tahu ya, apakah ada brand Daiwa yang menerapkan pakai dual drag. Setahu saya tidak ada. Tapi mereka menanamkan drag mereka sampai ke dalam. Jadi sama dengan walaupun drag mereka satu, tapi tetap juga stabil. Tapi untuk kelas-kelas reel 1,5 juta, 1 juta ke atas lah ya, pen Spinfisher 5, pen Spinfisher 6, pen Spinfisher 6, Okuma Azores, Okuma Cedros itu udah termasuk hebat menerapkan sistem ini, dual drag ya. Karena nggak semua reel-reel menengah ke bawah seperti ini menerapkan dual drag. Oke. Itu adalah alasan saya kedua memilih pen Spinfisher 5 dibandingkan pen Spinfisher 6. Spinfisher 6, oke. Kemudian spek selanjutnya, friction trip rem prevents premature bail trip when casting. Apa ini? Mungkin ya mengurangi apa ya? Pokoknya berkenaan dengan bail armnya. Oke, kurang ngerti juga saya apa ini maksudnya. Kemudian heavy duty aluminium bailware. Nah, jadi bailware itu namanya ini bailware ya. Oke. Ini namanya bailware, mungkin ini dia. Heavy duty, didesain untuk kerja keras, untuk dapat ikan besar, tahan terhadap ikan besar. Makanya kita lihat bailware-nya pen itu rata-rata besar, nggak ada yang tipis ya. Seperti brand-brand S lah. Brand S itu kan ininya tipis ya, bailware-nya tipis. Tapi kalau memang berkualitas ya nggak ngaruh juga sih. Oke. Kemudian spek selanjutnya 6 shielded stainless steel ball bearing. Jadi dia ada 6 ball bearingnya ya, stainless steel semua. Kemudian infinite anti reverse. Anti reverse harga segini nggak mungkin lah, nggak ada apa anti reverse nya. Oke. Kemudian line capacity ring. Oke, line capacity ring ini ring untuk line kapasitas. Nah, ini dia barangnya. Oke. Itu saya sudah menyebutkan dua alasan saya kenapa saya memilih pen Spinfisher 5 dibandingkan pen Spinfisher 6. Yang pertama adalah material rotornya ya. Pada pen Spinfisher 5 material rotornya masih terbuat dari metal, sedangkan pen Spinfisher 6 terbuat dari grafit ya. Kenapa kayak gitu? Karena grafit memiliki kemungkinan untuk flexing ya, melentur dia ya.
Tapi kalau metal dia kaku bahannya. Jadi kemungkinan flexing itu ada, tapi jarang lah. Lebih memungkinkan yang grafit untuk melakukan flexing. Kemudian alasan saya kedua memilih pen Spinfisher 5 dibandingkan Spinfisher 6 adalah dragnya ya. Karena pen Spinfisher 5 masih menerapkan dual drag, sedangkan pen Spinfisher 6 generasi selanjutnya hanya menerapkan satu drag ya. Walaupun itu nggak alasan nggak faktor penentu juga. Terkadang yang dragnya hanya satu aja bisa aja lebih stabil ya. Itu tergantung lah cara mendesain brand-brand tersebut. Oke. Tapi saya dalam hal ini saya lebih mempreferkan dual drag ya. Oke. Kemudian alasan ketiga saya lebih memilih pen Spinfisher 5 dibandingkan pen Spinfisher 6 adalah karena harganya ya. Karena harganya. Pertama, harganya ini lebih murah ya dibandingkan pen Spinfisher yang 6 ya. Mungkin berkisar harganya sekitar, ini saya beli seharga 1.400.000 ya. Kemungkinan pen Spinfisher 6 yang 4.500 mungkin antara 1.700.000 hingga 1.800.000 ya. Itu pun barangnya langka. Mungkin saya, walaupun desainnya lebih jadul, tapi saya lebih memilih ini. Kenapa? Walaupun gearnya pun tidak lebih baik daripada gear pen Spinfisher yang 6 ya. Pen Spinfisher 6 itu kelebihannya dibandingkan pen Spinfisher 5 adalah material gearnya ya. Saya lihat material gearnya sudah lebih bagus daripada pen Spinfisher 5. Oke. Kemudian teknik pengerjaan gearnya mereka sudah menggunakan CNC ya, jadi gear itu dibuat lebih presisi ya. Kemudian selanjutnya desainnya lebih bagus dan lebih ringan karena rotornya masih menggunakan grafit ya. Kemudian kelebihan pen Spinfisher 61 lagi dari pen Spinfisher 5 adalah dia water sealednya ya. Pen Spinfisher 6 sudah menerapkan IPX5, sudah tahan air ya, tahan air, dapat sertifikasi IPX5, sedangkan ini tidak ada ya. Walaupun ini sudah ada sealnya juga ya. Oke. Gitu. Sekian review dari saya tentang pen Spinfisher 5 4.500. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau mau ada yang kurang atau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar ya. Soalnya masih pemula ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.